Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan mempelajari tentang gambar teknik ya. Jadi gambar teknik ini berbeda dengan gambar-gambar yang biasa kalian kenal. Silakan nanti kalian lihat PPT-nya yang sudah Bapak siapkan sehingga nanti kalian paham betul tentang gambar teknik ya. Kita lihat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan belajar gambar teknik ya. Ini gambar teknik ini tentu berbeda dengan gambar yang kalian pahami selama ini, gambar pemandangan, gambar bunga, gambar seni budaya. Jadi gambar teknik ini berbeda sekali lagi dengan gambar yang biasa kalian pahami ya. Ya, nama Bapak perkenalkan, nama saya Usman Mustafa, biasanya dipanggil Pak Usman saja. Ya, apa yang akan kita pelajari di dalam pertemuan yang pertama ini adalah bagaimana kalian memahami fungsi-fungsi peralatan gambar teknik ya. Karena temanya kita gambar teknik, tentu akan kita mulai dari perlengkapan gambar untuk membuat gambar teknik apa saja yang kita butuhkan. Karena itu kompetensi dasarnya, sehingga nanti kalian akan paham betul nama-nama peralatan gambar teknik tersebut. Nah, tujuan pembelajarannya untuk gambar teknik ini adalah supaya nanti kalian bisa menerangkan jenis-jenis peralatan gambar ya, yang sesuai dengan fungsinya ya, menerangkan fungsi peralatan dan perlengkapan gambar teknik ya. Kemudian juga selanjutnya bagaimana kalian bisa memelihara gambar teknik dan cara penggunaan alat-alat di dalam perlengkapan gambar teknik ini. Nah, gambar teknik itu ya definisinya ya. Kalau gambar pemandangan ya kan sebagaimana yang kalian tahu selama ini. Nah, kalau gambar teknik itu adalah gambar yang bersifat tegas, yang terdiri dari garis-garis, simbol, dan tulisan. Nah, di mana gambar teknik ini adalah sebagai alat komunikasi di dalam dunia keteknikan ya, antara si pembuat atau si perancang, si pembuat, dan si pembeli atau penjual. Jadi fungsi gambar teknik adalah sebagai penyampai informasi, itu yang pertama. Jadi dengan gambar teknik itu orang bisa mempelajari, bisa memahami tentang sesuatu yang informasi yang tersimpan di dalam gambar tersebut. Dan juga gambar teknik ini adalah sebagai bahan dokumentasi, kemudian juga sebagai gagasan untuk pengembangan yang selanjutnya. Kurang dua apa gimana kata Pak Amir? Ya, peralatan yang kita butuhkan untuk gambar teknik ini ya ada beberapa peralatan, yaitu meja gambar, kemudian pensil dan penghapusnya, kemudian cangka, kemudian sepasang segitiga, busur derajat, mal huruf dan angka, serta mal bentuk. Nah, ini beberapa peralatan yang kita perlukan ketika kita akan membuat gambar teknik. Nah, meja gambar ini di situ sudah lengkap, ada penggaris, ada penyiku, kemudian juga ada busur yang untuk mengatur besaran sudut yang akan digambar. Akan tetapi jika mesin gambar atau meja gambar ini tidak ada, maka tentunya kita menggunakan meja biasa saja. Tapi kalau meja biasa saja berarti kita membutuhkan tambahan-tambahan peralatan. Kalau kita punya meja gambar yang memang sudah spesial untuk meja gambar atau mesin gambar, maka peralatan yang kita butuhkan cukup pensil dan penghapus saja. Karena berbagai alat bantu dalam meja gambar, mesin gambar itu sudah lengkap. Nah, ini peralatan-peralatan selain dari meja gambar itu adalah pensil. Pensil ini ada 3 macam, ya. Ada pensil B, ya.
ada pensil H, kemudian ada pensil HB. Nah, pensil B atau black itu adalah pensil yang lunak. Nah, pensil ini di pasaran ada B sampai dengan 6B. Nah, di dalam gambar teknik biasanya kita menggunakan 2B saja sudah cukup. Ya, kalau untuk buat lukis-lukisan, lukis wajah, pemandangan segala macam, ya kita memang butuh pensil 6B. Tapi kalau untuk gambar teknik kita cukup menggunakan pensil 2B saja. Makin tinggi angkanya, makin lunak pensilnya. Ya, jadi pensil B itu adalah singkatan dari black, indeksnya itu menggambarkan kelunakannya. Makin tinggi angkanya, makin lunak pensilnya. Kemudian pensil H atau pensil hard, pensil keras. Sama juga pensil keras ini makin tinggi angkanya dia makin keras ya. Jadi pensil H saja itu sudah keras. Jadi pensil 5H tentu jauh lebih keras lagi. Ya, biasanya kita tidak perlu menggunakan pensil H. Nah, paling tidak kita menggunakan pensil HB. Pensil HB ini adalah pensil sedang, hard black atau setengah lunak, setengah keras. Nah, kalau pensil HB ini nggak ada indeksnya, hanya ada satu saja. Ya. Berikutnya kebutuhan kita adalah jangka. Jangka ini adalah alat bantu kita untuk membuat gambar lingkaran, ya, atau untuk membuat elips, gambar yang setengah lingkaran kita butuh jangka. Jangka ini juga kita butuh untuk membagi sudut, ya, atau untuk membagi garis. Ya. Berikutnya adalah penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga ini ada dua, ada segitiga sama kaki, terus ada segitiga siku-siku. Dua-duanya kita perlukan kalau kita tidak memiliki mesin gambar, karena kita butuh garis-garis yang sejajar dan kita butuh dua buah segitiga tersebut. Sekali lagi, segitiga siku-siku yang sudutnya 30, 60 dan 90. Kemudian segitiga sama kaki yang sudutnya 45, 45, 90. Nah, berikutnya busur derajat. Nah, sekali lagi busur derajat ini kita perlukan jika kita tidak menggunakan mesin gambar. Kalau kita menggunakan meja biasa sebagai landasan untuk gambar, maka kita butuh busur derajat untuk mengukur atau untuk menentukan sudut. Berikutnya kita butuh mal huruf dan angka, karena definisi gambar teknik itu adalah gambar yang tegas susunan dari garis-garis, simbol, dan angka. Nah, menuliskan huruf dan angka ini harus seragam. Maka untuk keseragaman huruf dan angka kita butuhkan mal huruf dan angka. Berikutnya kita butuh juga mal bentuk. Mal bentuk ini kita perlukan untuk membuat bentuk-bentuk yang khusus dan simbol-simbol. Ya, kalau mal bentuk ini jadi seperti misalnya membuat bintang, membuat segitiga, membuat spiral, membuat, ya pokoknya yang bentuk-bentuknya khusus yang agak sulit dikerjakan dengan menggunakan jangka dan penggaris, maka di pasaran juga sudah ada mal-mal bentuk, ya, untuk mempercepat pekerjaan kita di dalam menggambar teknik. Tanpa mal bentuk sebetulnya gambar teknik juga tetap bisa kita selesaikan dengan sempurna. Akan tapi dengan mal bentuk pekerjaan kita akan lebih menjadi cepat, lebih efisien dan efektif. Nah, itulah pelajaran kita untuk pertemuan yang pertama ini tentang peralatan gambar teknik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah lihat kan bagaimana gambar teknik itu. Jadi selanjutnya kalian nanti jangan lagi gambar teknik itu seperti kalian membuat gambar pemandangan. Jadi nggak boleh garisnya asal ditarik begitu. Menarik garis itu pilihannya hanya dua, menggunakan jangka atau menggunakan penggaris. Jadi lebih dari itu nggak boleh. Ya, demikian, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan kedua.